Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Fani Fitriani pada program Cari Tahu Yuk. Nah, sebetulnya episode program Cari Tahu Yuk ini udah selesai loh guys di episode kemarin. Nah, pada video kali ini tuh eksklusif banget buat kalian loh teman-teman, karena materi pada video kali ini itu langsung dari dosennya guys. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Yuk, let's go. Setiap orang itu pasti memiliki keahlian loh teman-teman. Tapi tahu gak sih, keahlian yang paling penting yang mesti kita punya atau kita miliki adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, setiap karir itu pasti membutuhkan yang namanya public speaking. Nah, yuk kita bahas lebih dalam lagi apa itu public speaking dari pembahasan dari episode sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, berbicara di depan umum itu atau biasanya itu dibagi dua teman-teman. Ada yang di ranah publik dan juga ada yang di ranah privat. Nah, di ranah publik itu apa sih? Nah, biasanya kalau di ranah publik itu seperti di halayak umum ataupun di acara-acara kegiatan lainnya. Nah, kalau misalkan di privat gitu, nah itu biasanya adalah public speaking yang dilakukan oleh kita sendiri dan dilihat juga oleh kita sendiri gitu. Jadi bisa juga dilihat oleh keluarga gitu. Jadi privat hanya lingkungan di sekitar kita aja. Kalau misalkan publik itu biasanya di luar dari orang-orang yang kita kenal gitu. Nah, tentunya teman-teman udah nggak asing dong sama istilah prinsip dalam komunikasi. Yang pertama yaitu kita tahu. Nah, kenapa sih kita setiap mau melakukan komunikasi itu kita harus tahu dulu. Tahu apa sih Kak? Tahu pembahasan ataupun materi yang ingin kita sampaikan. Tahu apa yang ingin kita sampaikan, tahu pembahasan yang ingin kita sampaikan, dan juga informasi yang ingin kita sampaikan tuh kita harus tahu dulu nih, harus menguasai dulu. Nah, kemudian setelahnya kita mesti tahu tujuan dari komunikasi kita ataupun public speaking yang kita sampaikan. Nah, tujuannya apa? Kita harus cari tahu dulu nih teman-teman. Kayak misalkan tujuannya menyampaikan pesan kepada audiens atau halayak umum. Nah, itu menjadi salah satu tujuan daripada public speaking ataupun komunikasi. Kemudian yang ketiga itu ada halayak. Nah, halayak itu apa sih Kak? Nah, jadi halayak itu adalah orang yang kalau istilahnya mah audiensnya. Nah, biasanya audiens itu memiliki karakteristik. Kita bisa melihat dari ataupun dilihat dari karakteristiknya, kemudian dari sisi pendidikannya, kemudian dari budayanya, kemudian bisa dilihat dari status sosial dan juga ekonominya. Nah, biasanya halayak ini kita kayak cari tahu dulu nih halayak kita nih seperti apa, audiens kita nih seperti apa. Nah, kita bisa klasifikasikan mulai dari karakteristik pribadi, kemudian budayanya, terus status sosial, ekonomi, dan juga pendidikannya gitu. Nah, terus yang keempat itu ada cara komunikasikan pesan. Nah, itu jadi cara mengkomunikasikan pesan atau informasi yang akan kita sampaikan itu harus akurat, jelas, kemudian singkat, dan juga sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, maksudnya yang ada di sekeliling kita gitu. Kemudian bisa berupa uraian ataupun obrolan atau berupa naskah, dan juga bisa berupa spontan gitu, langsung gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada hilangkan hambatan. Nah, tentunya biasanya teman-teman dalam setiap kita melakukan komunikasi atau public speaking itu ada yang namanya hambatan. Nah, kita bisa loh menghindari yang namanya hambatan itu, baik hambatan berupa kesalahan teknis maupun dari presenter itu sendiri atau pembicara itu sendiri. Nah, seperti biasanya itu kayak emosi yang berlebih, kemudian terlalu banyak informasi yang disampaikan sehingga poin-poin informasi yang penting untuk disampaikan itu tidak tersampaikan. Kemudian kesalahan memilih cara berkomunikasi. Nah, itu menjadi salah satu hambatan yang biasanya terjadi oleh kita dalam melakukan public speaking gitu guys. Nah, kemudian yang keenam itu ada target. Nah, komunikasi audiovisual itu biasanya agar halayak mengerti dan tujuan komunikasinya itu bisa tercapai gitu. Jadi kita mengidentifikasi dulu nih audiens kita, kemudian setelah diidentifikasikan ketahuan nih, terklasifikasi gitu. Ini audiens nih bagaimana ya gitu, dengan cara komunikasi yang seperti apa ya, biar si halayak ini mengerti dengan tujuan dan mengerti dari apa yang akan dibicarakan, dan juga tujuan daripada komunikasinya itu bisa tersampaikan dengan baik gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu terbatasan media. Nah, biasanya dalam kita melakukan public speaking atau komunikasi di depan umum itu kita memerlukan yang namanya media teman-teman. Nah,
juga biasanya media-media yang terbatas gitu, media yang dibatasi durasi waktunya gitu. Kemudian ada jenis-jenis pembicaraan dalam public speaking. Nah, sebetulnya di episode 4 kalau nggak salah, jenis-jenis public speaking itu udah kita bahas teman-teman. Nah, ini ada jenis-jenis public speaking menurut PowerPoint yang diberikan oleh Pak Adi, dosen saya. Nah, yang pertama itu ada impromptu atau dadakan. Nah, jenis public speaking ini itu biasanya secara dadakan gitu, tanpa adanya persiapan. Nah, biasanya orang yang melakukan public speaking secara mendadak ini dia nekat gitu tuh. Tapi sebelum dia nekat juga dia sudah mengidentifikasi dulu audiens dia ini seperti apa gitu. Jadi bisa hal seperti itu tuh bisa kita latih teman-teman gitu. Jadi sebelum kita melakukan public speaking secara impromptu atau dadakan ini, kita mencermati dulu nih kepada siapa kita akan berbicara, kemudian forum seperti apa yang sedang kita hadapi gitu. Jadi dengan makin banyak latihan berbicara, maka akan semakin mudah kita menghadapi hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada presentasi. Nah, pasti teman-teman udah gak asing dong sama yang namanya presentasi, karena di kelas juga kita pasti sering melakukan presentasi kan. Nah, presentasi itu adalah pembicaraan terencana yang merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwalnya, baik waktu, tempat, audiens, dan juga topik pembahasannya. Nah, biasanya kalau di kelas itu kan kita ngebahas tentang materi yang akan kita sampaikan nih dari dosen sebelumnya. Kita cari materi dulu, kemudian setelah cari materi waktunya sesuai dengan jam atau kuliah gitu kan. Terus kayak tempatnya juga di kelas gitu, audiensnya ya mahasiswa gitu. Terus topiknya tadi itu pembahasan tentang materi perkuliahan gitu. Kemudian dapat menggunakan alat bantu presentasi. Nah, alat bantu presentasi itu biasanya itu PPT atau PowerPoint dan juga laptop biasanya. Tapi sekarang zaman udah canggih banget, pakai HP juga bisa teman-teman sekarang. Terus perencanaan dan persiapan yang baik serta penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan daripada presentasi itu sendiri. Jadi kalau kita mau presentasi kita sukses ataupun berjalan dengan lancar gitu, kita perlu merencanakan atau mempersiapkan dengan baik serta menyampaikan materi presentasinya secara menarik gitu, biar audiens juga merasa tertarik gitu untuk mendengarkan public speaking kita atau presentasi kita. Kemudian yang ketiga itu ada moderator. Nah, moderator itu apa sih? Nah, moderator itu adalah orang yang mengarahkan acara atau mengatur, membuka waktu serta menentukan acara yang dilaksanakan dan siapa saja yang boleh berbicara. Jadi intinya kalau moderator itu adalah orang yang mengatur jalannya acara dalam sebuah diskusi ataupun acara kegiatan-kegiatan diskusi gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau presentasi juga ada kan kayak moderatornya itu untuk mengatur waktu, mengatur jalannya kegiatan diskusi, kemudian mengatur siapa saja yang boleh bertanya dan siapa saja yang tidak boleh bertanya, kemudian memberikan waktu seberapa lama orang itu untuk berbicara di depan umum, itu pembicaranya itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada pidato. Nah, teman-teman pasti nggak asing dong sama yang namanya pidato. Menyampaikan materi atau pembahasan yang teks yang sudah dibuat oleh gurunya gitu untuk kita sampaikan kembali pada audiens, tapi tanpa menggunakan teks gitu. Nah, biasanya kalau pidato-pidato ini banyak jenisnya teman-teman. Nah, yang pertama itu di sini ada pemaparan informasi. Terus yang kedua itu ada pengarahan dan motivasi atau pidato untuk memotivasi orang. Yang ketiga itu ada pidato serah terima. Terus menerima dan memberikan toast. Selanjutnya di sini ada master of ceremony. Tentu nggak asing dong sama halnya dengan tadi moderator, tapi moderator dengan MC itu berbeda loh teman-teman. Aduh, keringetan guys. Nah, jadi kalau misalkan MC itu berbeda sama moderator. Kalau misalkan MC itu membacakan susunan acara dalam suatu acara dan sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi daripada acara tersebut gitu. Terus kalau misalkan moderator itu lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari presentasi atau dari si pembicaranya itu gitu. Kalau misalkan MC itu pokoknya sesuai rundown yang sudah disiapkan gitu. Kalau misalkan moderator dia itu
itu biasanya ada interview atau pewawancara. Nah, biasanya interview itu dilakukannya secara netral, tidak bertele-tele dalam bertanya, juga tidak memojokkan narasumbernya gitu. Nah, biasanya interview ini dilakukan oleh orang yang biasanya ya mau melamar kerja ataupun mau mendaftar kerja gitu guys. Terus interview, wawancara di yang kalau interviewer itu pewawancara, kalau misalkan interview itu yang diwawancara gitu. Nah, biasanya itu jawabannya harus fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interviewer atau audiens gitu. Pembahasan terkait presentasi. Nah, teman-teman, presentasi itu biasanya membicarakan, menghadirkan, mengusulkan, dan membahas, menerangkan atau mempraktekkan suatu pembahasan atau materi yang akan disampaikan. Nah, biasanya pelaku dari presentasi itu dinamakan presentator atau presenter. Nah, terus ada nggak sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita tuh sukses dalam melakukan presentasi? Ada. Yang pertama itu ada research atau mencari tahu materi yang akan kita sampaikan. Terus research atau latihan penampilan. Terus yang ketiga itu kita harus relax atau tidak tegang gitu. Itu menurut Charles Bonar Sirait ya teman-teman. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari presentasi. Nah, ciri-ciri dari presentasi itu yang pertama biasanya bersifat formal ya teman-teman. Kemudian yang kedua matang dan tidak terencana. Kemudian yang ketiga itu ditentukan tempat, waktu, dan materi yang akan dibahas. Kemudian adanya alat bantu dan ada alat peraga. Kemudian dipandu oleh moderator teman-teman, atau juga dibantu oleh notulens. Nah, biasanya moderator itu kalau di acara-acara biasanya kayak jadi satu gitu antara moderator dan notulens. Nah, terus pihak yang lain sebagai audiens, kayak mahasiswa tuh menjadi audiens. Nah, presentatornya itu mahasiswa juga sih biasanya kalau di kelas ya. Kemudian kalau misalkan presentasi itu ada sesi tanya jawab, terus memiliki tujuan dan target tertentu yang ingin dicapai daripada presentasi atau pembahasan materi yang dibahas saat presentasi itu. Nah, tujuan dan target dari presentasi itu apa aja sih? Yang pertama itu dapat membawakan materi presentasi dengan baik. Kemudian yang kedua itu tentunya dapat mempengaruhi audiens, teman-teman. Nah, adapun jenis dan metode dalam presentasi itu yang pertama gaya kuliah. Nah, gaya kuliah tadi kita udah sering banget singgung atau bahas ya, teman-teman. Presentasi menjadi pusat perhatian. Kemudian gaya simulasi. Biasanya itu ada mix dari permainan atau pertunjukan dalam penjelasan gitu. Jadi pada saat presentasi itu ada gabungan-gabungan dari permainan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang diberikan oleh presentator gitu. Kemudian ada jenis atau metode diskusi panel, beberapa berbicara, kemudian ada fasilitator dan juga moderator. Nah, biasanya kalau misalkan kalau di kelas itu gaya kuliah ataupun diskusi panel gitu. Kemudian yang keempat itu ada DVD atau menonton DVD atau film gitu. Biasanya kurang interaktif gitu karena kan audiens nih fokusnya ke apa yang dia tonton gitu. Kemudian ada metode PowerPoint, itu biasanya kita gunakan ya teman-teman kalau dalam diskusi di kelas gitu. Kemudian ada jenis lokakarya atau gaya kuliah dan demonstrasi. Kemudian ada tanya jawab, presenter dengan narasumber, dilanjutkan tanya jawab dengan audiens gitu. Kemudian yang terakhir itu ada akses terhadap peserta. Nah, presentator atau presenter ada di tengah-tengah audiens gitu. Nah, tujuan daripada presentasi itu apa sih? Nah, yang pertama itu perlu memperhatikan hubungan presentator atau presenter dengan audiens. Nah, tujuannya yang pertama membawa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai gitu. Kemudian yang kedua itu memberikan tambahan pengetahuan kepada mereka. Nah, yang ketiga itu membantu memajukan mereka atau organisasi mereka. Nah, yang keempat itu tidak bermaksud jahat. Nah, selanjutnya itu ada hambatan personal atau mitos umum dalam presentasi public speaking. Nah, yang pertama itu yang biasanya itu ketidaksiapan presentator dalam menyampaikan materi atau pada saat presentasinya itu. Kemudian takut salah, teman-teman. Itu juga biasa muncul ya kan, perasaan takut salah, takut gagal
bisa dan lain sebagainya. Terus berpikir negatif tentang audiens. Jadi sebelum kita berbicara kita sudah berpikir negatif kepada audiens. Nah, akhirnya membuat diri kita down gitu. Terus takut tidak bisa memenuhi ekspektasi daripada audiens. Nah, agar hal-hal atau hambatan-hambatan tersebut tidak terjadi, perlu latihan-latihan agar kita terbiasa gitu. Terus kita membahas terkait demam panggung, teman-teman. Nah, teman-teman pasti sering banget dong mengalami yang namanya demam panggung, apalagi buat kita yang belum terbiasa berbicara di depan umum atau di panggung gitu. Nggak di panggung juga sih, maksudnya berbicara di depan umum pasti kita merasa kayak merasa gugup yang luar biasa gitu kan. Terus nafas tuh kayak sesek banget gitu kalau kita lagi ngerasa gugup atau demam panggung, ngalamin demam panggung. Terus ketegangan fisik, kayak kita tuh kaku banget gitu. Terus biasanya nih ya, sering banget orang yang kalau lagi tegang atau demam panggung itu merasa mules atau enggak pengen ke kamar kecil atau pengen ini. Terus kayak kita juga kayak mau ngomong tuh susah